Sekarang kita masuk ke teknik integral selanjutnya ya, yaitu ke teknik parsial. Jadi teknik parsial itu bisa dikatakan kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, maka gunakan secara parsial. Nah, motivasi terbentuknya teknik parsial ini adalah dari konsep turunan-turunan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, yaitu mengenai turunan antara perkalian ya. Kalau saya punya U kali V, maka turunannya otomatis U aksen V plus U V aksen ya. Nah, kita sekarang coba mencari dulu motivasinya bagaimana kok muncul teknik parsial ya. Oke, saya punya misalkan U-nya adalah Fx ya, kemudian V-nya itu adalah Gx ya. Berarti kalau saya tulis du sama dengan apa? Berarti f aksen x dx ya. Kemudian dv juga sama dengan g aksen x dx. Ini kalau kita tulis secara lengkap. Tapi kalau misalkan turunan dari perkaliannya ya, jadi kalau u kali v ya, kita turunkan ya, berarti fx dikalikan dengan gx ya. Jadi simbolnya begini. Simbolnya saya tuliskan. Nah, ini berarti artinya turunan dari perkalian ya. Ini juga saya sempurnakan saja. Nah, kayak gini. Jadi akan sama dengan apa waktu itu? Jadi f aksen x gx kemudian ditambah dengan f x kali g aksen x ya. Jadi kalau turunan perkalian hasilnya seperti ini. Nah, sekarang idenya adalah kalau saya balikan lagi ke asal ya, berarti kan saya anti turunankan, maka yang ruas kanan pasti ada integralnya kan, f aksen x gx kemudian dx itu ditambah dengan integral fx kali g aksen x kemudian dx. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kembalikan lagi ke asalnya, maka saya peroleh seperti ini. Nah, kemudian yang bagian kanan sendiri ini saya pisahkan. Jadi ada integral fx kali g aksen x dx ya. Nanti akan sama dengan, berarti saya punya di sini fx kali gx min integral dari f aksen x kemudian gx lalu dx. Nah, di sini sebagai catatan adalah kita sudah mendefinisikan secara lengkap di awal ya. Berarti kalau saya tulis g aksen x dx, ini sudah ada ya, g aksen x dx, dan juga f aksen x dx, berarti f aksen x dx. Nah, kita rubah ya, kita rubah ke fungsi asalnya yaitu u dan v, dan saya pakai du dan dv. Jadi gimana coba? Berarti fx nya adalah u, saya tulis di sini saja, u, kemudian gx nya adalah v ya, min integral f aksen x dx apa? F aksen x dx adalah du. Gx nya adalah apa? Gx nya adalah v. Berarti v kemudian ada du gitu. Sama dengan integral ya fx. Fx itu apa? U. Kemudian gx dx, g aksen x dx, g aksen x dx adalah dv. Nah, inilah yang dinamakan integral parsial. Jadi kalau melihatnya, ini melihatnya harusnya dari kanan ya. Jadi kalau saya punya integral, bentuknya adalah u dv, itu akan sama dengan u kali v min integral dari v du. Nah, ini lebih bagusnya seperti ini. Kita masuk ke contohnya. Saya masuk contoh dulu. Misalkan yang pertama, saya punya integral dari berapa ya? Kemudian ada x plus 5 ya, ini pangkatnya 6 saja. Kemudian saya kalikan dengan x, boleh ya, saya tulis gini aja dx. Saya punya integral seperti ini. Kalau saya pangkatkan dia sampai 6 pun terlalu lama. Kalau saya pakai substitusi, saya yakin ini agak sedikit gagal ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan, saya harus rubah bentuk ini menjadi u dv, karena konsepnya adalah integral dari u dv sama dengan uv min integral dari v
du. Jadi bentuk awalnya harus U dV. Nah, yang saya lakukan seperti ini ya. Jadi saya punya X, kemudian X plus 5 pangkat 6 dx. Nah, bentuk ini saya misalkan jadi U, dan sisanya adalah d dv. Berarti saya tuliskan di sini misalkan U itu adalah X. Berarti du sama dengan dx. Turunannya X adalah 1. Kemudian dv sama dengan X plus 5 pangkat 6 dx. Lalu V-nya, berarti V adalah integral dari X plus 5 pangkat 6 dx. Nah, kalau integral berarti ini menggunakan teknik apa? Aturan pangkat yang diperumum ya. Ini menggunakan aturan pangkat yang diperumum. Saya dapat sepertujuh X plus 5 pangkat 7. Nah, jadi setelah saya punya U dan dV, dari U ini saya punya du. Dari dV saya bisa dapat V-nya. Sehingga apa? Jadi dari sini ikutin bentuk ini ya. Ikutin bentuk ini. Berarti U kali V min integral dari V du. Kita ikutin bentuknya. Dengan U-nya adalah X. V-nya adalah apa? V-nya adalah 1/7 X plus 5 pangkat 7 min integral V. V-nya adalah 1/7 X plus 5 pangkat 7. du-nya adalah dx. Jadi di sini saya peroleh X per 7, kemudian X plus 5 pangkat 7 min. Nah, ini saya pisahkan lagi dan saya gunakan aturan pangkat yang diperumum. Berarti 1/8 X plus 5 pangkat 8. Ini baru plus C. Sehingga dari sini saya punya X per 7 X plus 5 pangkat 7 min 1/56 ya. Dari X plus 5 pangkat 8 plus C. Nah, jadi seperti ini contoh yang pertama. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya. Misalkan saya punya integral dari X. Nah, saya gabungkan ya dengan sin. Misalkan sin 2X dx. Jadi saya harus memilih ya. Ini ada U, kemudian ini ada dv. Oh ya, triknya adalah usahakan U itu yang simpel-simpel saja, yang X kuadrat itu yang simpel-simpel, dan sisanya kamu rumuskan jadi dv saja. Ini trik ya, jadi bukan ketentuan. Bisa jadi nanti triknya tidak berlaku untuk beberapa ketentuan. Ini hanya trik saja. Sehingga saya punya permisalannya, berarti U adalah X, sedangkan dv sama dengan sin 2X kali dx. Maka du-nya atau turunan U-nya adalah 1 ya, 1 dx, dan V-nya adalah integral dari sin 2x. Berapa integralnya? Berarti min setengah cos 2x. Itu. Sehingga nanti bentuk ini UV min integral dari V du-nya jadi gimana? Berarti saya tinggal punya X min setengah cos 2X dikurangi integral V-nya adalah min setengah cos 2X kali du-nya adalah dx ya. Jadi saya punya min X per 2 dikalikan dengan cos 2X. Di sini ditambah setengah integral cos 2X ya. Ini masih ada integral, berarti masih dx. Nah, dari sini saya punya min X per 2 cos 2X ditambah setengah integral cos 2X berapa? Integral cos 2X adalah setengah dari sin 2X ya, plus C. Jadi dari sini saya peroleh min X per 2 cos 2X ditambah 1/4 sin 2X plus C. Nah, ini adalah teknik parsial untuk yang kedua. Saya masuk dengan contoh yang lebih kompleks ya. Jadi misalkan saya punya, bolehlah saya pakai masih integral, tapi saya pakai di sini pangkatnya adalah berapa ya? Saya pakai 2 saja dulu. Kemudian saya pakai yang sama saja. Nah, kayak gini. Dari sini bedanya adalah
Ini U-nya, dan ini adalah dV. Jadi jangan U sama V ya, tapi U sama dV. Jadi permisalannya adalah U adalah X kuadrat dan dV sama dengan sin 2X kali dx. Maka du-nya adalah turunan dari X kuadrat berapa? 2X. Sedangkan V-nya adalah integral dari sin 2X ya. Kayak tadi, berarti saya punya min setengah cos 2X. Oke, berarti di sini saya peroleh UV min integral V du. Hampir mirip dengan yang tadi, hanya saja bedanya ini X kuadrat. Berarti U-nya adalah X kuadrat dikalikan dengan min setengah ya, cos 2X. Ini dikali ya, bukan dikurangi ya. Dikurangi dengan integral V-nya adalah min setengah cos 2X. Kemudian du-nya adalah ada 2X. dx. Nah, jadi sini saya punya min X kuadrat per 2 ya, lalu cos 2X ditambah ya. Kalau saya mau ditambah, ini hilang. Nah, ini ada X kali cos 2X dx. Pertanyaannya adalah, bentuk ini itu merupakan bentuk parsial. Lalu kalau gitu gimana? Kalau gitu berarti saya harus gunakan parsial juga untuk bentuk yang belakang ini. Nah, gitu ya. Jadi bedanya adalah saya harus cari dulu bahwa integral dari X kemudian dikalikan dengan cos 2X dx. Oh, saya pakai warna putih saja. Ini hanya untuk menandakan ya. Berarti ini adalah U-nya, kemudian ini adalah dV-nya. Ya, berarti misal U-nya adalah X, berarti du sama dengan dx. Kemudian dV-nya adalah cos 2X dx. Berarti V-nya sama dengan integral dari cos 2X dx. Apa yang terjadi? Berarti setengah sin 2X. Oke, berarti sesuai aturan ya. Saya punya UV min integral dari V du. Di sini UV-nya adalah setengah. Saya langsung ya, UV saya kalikan berarti setengah X sin 2X min integral V du. Berarti setengah sin 2X kali dx. Jadi boleh saya tuliskan X per 2 sin 2X min setengahnya boleh keluar, lalu sin 2X. Nah, integral sin 2X saja itu kan integral trigono, nggak ada tambahan aljabar apapun ya. Jadi ini adalah integral biasa trigono. Sin 2X min berapa ini berarti? Setengah, integralnya adalah min setengah ya, min setengah cos 2X plus C. Ini dikalikan, berarti X per 2 sin 2X plus seperempat cos 2X plus C. Ya, dan jawaban ini untuk membantu jawaban sebelumnya. Ya, jadi di sini saya peroleh bahwa ini min X kuadrat per 2 cos 2X. Lalu integral X cos 2X seperti yang sudah tadi kita kerjakan di sampingnya ya. Dia dapatnya kayak gini. Jadi saya tulis ya. Saya tulis jadi X per 2 sin 2X ditambah seperempat cos 2X. Nah, plus C-nya nanti saja ya. Jadi ini saya tulis di sini supaya agak muat. Berarti saya punya min X kuadrat per 2 cos 2X ditambah X per 2 sin 2X ditambah seperempat cos 2X plus C. Nah, jadi untuk contoh yang ketiga ini itu dinamakan sebagai contoh parsial berganda. Kenapa dinamakan parsial berganda? Karena parsialnya kita lakukan 2 kali. Dan itu biasanya terjadi pada ciri-cirinya itu ini. Kalau ini pangkatnya 2, berarti bisa dikatakan kita akan parsial 2 kali. Tapi itu sama sekali bukan menjadi ciri utama ya. Ini hanya clue-nya saja, ada hint-nya saja. Kalau ini nanti pangkat 3, berarti saya akan parsial selama 3 kali.
ya. Jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai teknik substitusi parsial.